tanda-tanda kemunduran negara ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sudah mulai terlihat ya guys. Bukannya membawa bangsa ini maju ke depan, Prabowo rupanya hendak membawa bangsa ini mundur ke belakang dengan hal-hal yang akan dilakukannya. Hal yang pertama yang akan saya bahas yang menunjukkan kemunduran negara ini di bawah pemerintahan Prabowo adalah Prabowo menyatakan bahwa pembangunan jalan tol akan dihentikan. Padahal presiden sebelumnya sudah demikian getol ya berusaha agar bangsa ini dapat terkoneksi oleh jalan tol yang lancar dan bebas hambatan sehingga perputaran barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar pula. Oleh karena itulah presiden sebelumnya Jokowi menggagas dan juga memulai dan juga mengawasi bukan cuma omon saja ya, seperti yang diistilahkan Prabowo. Dan di bawah kepemimpinan Jokowi, Pulau Sumatera pun untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil memiliki jalan tol. Coba bayangkan guys, sudah berapa tahun Indonesia merdeka dan baru kali inilah Pulau Sumatera disentuh oleh pembangunan jalan tol. Dan akibatnya pun sudah dapat langsung dirasakan hasil-hasil pertanian dari Sumatera dapat langsung mencapai Pulau Jawa tanpa harus membuang waktu yang terlalu lama berjibaku di jalan-jalan daerah non-tol dan juga dengan diintai oleh bajing loncat, pungli, serta berbagai kejahatan lainnya. Jalan tol sudah jelas memberikan banyak manfaat bagi bangsa ini, namun tiba-tiba Prabowo berniat hendak menghentikan semua pembangunan jalan tol ini. Walaupun Prabowo berkilah bahwa jalan tol yang akan dihentikan hanya jalan tol yang belum dibangun, kalau yang sudah dibangun ya tetap lanjutkan. Demikian katanya guys. Tapi tetap saja ini adalah sebuah langkah mundur. Ini adalah kemunduran luar biasa bagi bangsa ini untuk sesuatu yang telah dimulai ya. Dan semangatnya itu masih ada. Tiba-tiba semuanya menjadi melempem pada masa kepemimpinan Prabowo. Saya rasa hal ini sangat-sangat mengecewakan ya guys. Apalagi saya sendiri yang berasal dari Sumatera Barat ya. Walaupun jalan tol di Padang Sicincin akhirnya dapat terselesaikan ya. Jalan tol seuprit yang membutuhkan waktu sangat lama untuk diselesaikan. Saking cerdik dan pandainya warga Sumatera Barat ya, butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk menyelesaikan jalan tol sepanjang 36 km tersebut. Namun syukur alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan juga ya, walaupun hanya mencapai si cincin. Dan masih jauh untuk sampai ke Kota Pekanbaru sesuai dengan rencana awal yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi, yaitunya untuk menyambungkan Kota Padang dengan Kota Pekanbaru di Riau dengan jalan tol atau jalan bebas hambatan, sehingga perjalanan barang dan juga manusia bisa dapat lebih cepat, lebih efektif, dan juga lebih hemat bahan bakar ya. Namun dengan kebijakan Prabowo yang baru ini, bisa-bisa jalan tol Padang Pekanbaru hanya tinggal impian belaka. Sungguh sangat mengecewakan ya guys.
Kemudian ada hal lain lagi yang juga hendak dilakukan oleh Prabowo, yaitunya mengubah kembali ya sistem pilkada yang mana saat ini kita telah menjalani sistem demokrasi langsung, yaitunya rakyat langsung memilih pemimpinnya, bukan hanya untuk presiden saja, tetapi juga untuk kepala daerah seperti gubernur atau bupati atau wali kota. Namun Prabowo berencana hendak membatalkan atau menghapuskan sistem pemilu secara langsung ini dengan alasan biaya politiknya yang sangat mahal. Nah, apa sebenarnya yang bikin mahal? Tentu itulah yang harus dikaji, bukan dengan cara menghapuskan sistem ini dan kita kembali ke sistem di masa Orde Baru yang mana pilkada cukup dipilih oleh DPRD saja. Inilah yang menjadi keinginan Prabowo sekarang, guys. Sebuah kemunduran luar biasa. Kalau kepala daerah cukup dipilih oleh para DPRD saja, tentulah anggota dewan yang segelintir itulah yang akan mendapat keuntungan dari sistem ini. Berpuluh-puluh tahun hal ini kita terapkan di bawah rejim Soeharto sampai akhirnya rakyat mendapatkan kedaulatannya. Mereka akhirnya mendapatkan hak dan kesempatan untuk memilih secara langsung para kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota. Tetapi Prabowo dengan alasannya tadi itu, karena biaya politik yang sangat mahal, maka ia berkehendak untuk kembali menarik hak yang telah berada di tangan rakyat, yaitu hak untuk memilih pemimpinnya sendiri dengan sistem one man, one vote, satu penduduk, satu suara. Jika Prabowo terus melakukan hal-hal yang seperti ini guys di masa mendatang, dalam 5 tahun waktu kepemimpinannya, saya rasa Indonesia akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Atau paling tidak, jalan di tempat ya. Tidak akan ada perkembangan yang berarti dan hal-hal yang sudah dimulai bisa-bisa tidak dilanjutkan dan akan banyak sekali pembangunan yang mangkrak tidak dilanjutkan di era Prabowo. Dan bisa kita lihat bahwa saat ini semangat ya untuk membangun ibu kota baru di IKN sama sekali tidak terlihat lagi antusiasme seperti yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Kayaknya Prabowo dingin-dingin aja ya untuk melanjutkan program pembangunan ibu kota Nusantara agar ibu kota negara kita ini benar-benar dapat pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Ya, itulah dua hal yang saya sorot kali ini guys, yang bagi saya ini adalah pertanda atau gejala dari sesuatu yang lebih besar, sebuah indikasi dari masalah yang lebih luas, yang mana Prabowo sepertinya tidak akan bisa memenuhi harapan kita semua. Dan dua hal yang sudah saya sebutkan tadi bisa jadi merupakan kekecewaan yang luar biasa ya guys bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa ini. Karena semua hal-hal yang telah dimulai dan telah diperjuangkan pada masa Jokowi bisa jadi melempem, bisa menjadi mentah lagi di bawah kepemimpinan Prabowo ya guys. Apakah bangsa Indonesia telah salah memilih Prabowo sebagai pemimpinnya? Kita lihat saja guys, hanya waktu yang akan membuktikannya. Demikianlah guys, bagaimana menurut Anda guys? Saya harap Anda juga berkenan untuk menyampaikan opini dan pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan tanda like atau jempolnya, serta jangan lupa untuk subscribe.
Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.